Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Saya tidak akan memberi nasihat banyak, tapi saya punya filosofi tentang tenaga kerja. Tadi sudah disebut bahwa nilai kerja itu ibadah. Agama manapun pasti setuju kalau orang mendapat rezeki atau mendapat kebutuhannya karena lewat jalan yang halal. Jalan yang halal itu biasanya pilihannya itu ya kerja terus mungkin warisan, terus hibah. Ini penting saya utarakan karena saya nanti akan baca beberapa makalah yang diriwayatkan ulama-ulama top kitabnya Imam Ghazali. Kenapa kita bicara tentang pekerjaan? Harusnya kita ketika dapat rezeki itu asumsi Islam, asumsi kebaikan itu to'amul wahid yakfi is. Jadi makanan jatah orang satu atau rezekinya orang satu itu normalnya bisa dimakan orang dua. Wa to'amusnaini yakfi arba'atan. Normalnya rezekinya orang dua itu bisa dimanfaatkan, bisa mencukupi orang empat. Jadi kekacauan dunia ini dimulai karena jatahnya orang satu menghabiskan jatahnya orang seribu. Jadi gara-gara kerakusan itu terus sistem sosial itu menjadi kacau. Harusnya itu to'amul wahid yakfi to'amusnaini yakfi arba'atan. Jadi jatah rezekinya orang satu bisa menghidupi orang dua ke atas, jatahnya rezekinya orang dua bisa menghidupi orang empat ke atas. Kemudian ini saya baca saja supaya tambah berkah beberapa teks tentang pekerjaan. Ini di kitab Ihya di halaman 85 kalau kitab saya tentang keutamaan kerja. Ini dijelaskan inna minadz-dzunubi dzamban la yukaffiruhu illal hammu fi talabil ma'isyah. Jadi bagian diredaksikan minadz-dzunubi dzunubun la yukaffiruha illal hammu fi talabil ma'isyah. Jadi sebagian dosa itu ada dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh istighfar, tidak bisa dihapuskan oleh sedekah, tidak bisa dihapuskan oleh misalnya wiridan. Yang bisa menghapuskan dosa itu hanya kalau kita serius atau kepikiran, hammu itu kepikiran mencari maisha, cari rezeki. Jadi sudut pandang itu penting. Jadi kita yang sedang istighosah atau kita yang sedang pengajian atau mungkin kita sedang jadi ustadz, melihat orang mencangkul, orang ke pabrik, orang di aktivitas pekerjaannya itu harus kita lihat bahwa mereka adalah orang-orang yang sejatinya sedang minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sistem pekerjaan itu lahirlah satu variabel atau satu apa saja yang positif. Ada hukum sosial karena ketemu teman yang saling memberi pengalaman. Ada ketergantungan manusia sama hal-hal yang halal. Ini yang paling penting. Ya banyak orang itu itu karena pekerjaannya. Misalnya orang bisa hidup itu sebetulnya karena makan nasi, minum air itu sesuatu yang halal. Jangan sampai orang bisa berpikir, bisa tenang kalau minum narkoba misalnya. Orang bisa kerja karena digerakkan punya anak kecil, punya ibu yang renta, atau punya keluarga yang membutuhkan. Jangan sampai orang kerja karena digerakkan oleh keinginan bernafsu, karena hal-hal yang maksiat. Hingga status orang yang dagang misalnya atas sirusoduk yuhsaru yaumal qiyamati ma'as-siddiqin wa syuhada. Orang yang dagang kemudian dia benar, dia jujur, itu nanti makomnya, kelas dia itu bersama para orang-orang yang meninggal syahid, pahlawan-pahlawan. Ini penting saya utarakan supaya cara pandang kita terhadap beragama. Jangan sampai misalnya kita beragama, terus kemudian melihat yang ibadah itu yang datang ke masjid. Ya kita jam kerja, kemudian ada pengajian, kita tidak pengajian itu dianggap salah karena nggak datang di masjid. Padahal kita datang ke pabrik atau ke pasar, nilainya sama, sama-sama ibadah.
Ini penting supaya cara pandang kita terhadap orang lain itu positif. Saya berkali-kali bilang, kalau ada tetangga saya meninggal, saya muji orang ini kalau malam tidur. Kalau malam mungkin ya lihat sinetron. Kalau malam itu ya santai-santai di rumah sampai. Kalau kita pakai sudut pandang maksimal, yang dikatakan taat itu tahajud, dan maka orang ini tidak masuk kategori taat. Tapi kalau kita kembali ke definisi takwa, takwa itu meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah Ta'ala. Orang ini akan kelihatan berprestasi karena saat di rumah dia berarti tidak melakukan hal-hal yang kriminal, tidak mencuri, tidak mengganggu orang lain, tidak menjadikan kegaduhan di patan atau di jalan. Hingga agama ini juga harus mengapresiasi tarkul ma'asi, bahwa orang yang tidak punya aktivitas di rumah banyak yang dilakukan sebetulnya. Kebaikan masif, kebaikan bersama, karena orang ini tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Ya saya berkali-kali bilang kalau saya jadi kiai, jadi orang baik, kalau ada orang yang dermawan, ngasih sesuatu ke kita, ya kita senang karena kebaikan itu diapresiasi. Misalnya ada tadi cerita menakar dapat apresiasi, dapat penghargaan. Ya kita senang karena itu. Karena itu. Tapi andaikan tidak itu juga senang. Senangnya karena mungkin orang lain ini sudah tidak butuh kita. Tidak butuh kita buat baik. Saya berkali-kali bilang, kalau Anda jadi kiai tidak usah tersinggung kalau tetangga tidak minta konsultasi. Artinya mereka sudah mandiri, bisa memutuskan masalahnya sendiri. Tapi kalau konsultasi, anggap mereka punya akhlak, tanya kiai. Kalau tidak, ya anggap saja mereka sudah mandiri. Makanya sudut pandang ya dalam Islam, sudut pandang itu penting sekali. Jadi setelah kita baca beberapa hadis, suatu saat Rasulullah itu ngaji di masjid, teras masjid. Dia ngaji, dan ada pemuda dengan cangkulnya, dengan enaknya ngelewati Rasulullah. Ya para sahabat tuh komplain, ini ngawur sekali, ada Rasulullah ngaji, tapi tidak ikut ngaji. Malah berlalu saja ke ladangnya. Tapi ketika dengan tanda kutip disalahkan, Rasulullah malah bela pemuda tadi. Pemuda kalau dia kerja karena mencarikan nafkah untuk keluarganya, yang kecil atau yang tua, dan supaya dia tidak minta-minta orang lain. Sudah sunnahku. Jika bentuk sunnah Rasul itu tidak harus orang datang ke pengajian, dan orang ikut fatwa kita, mau itu. Nah, mungkin teman-teman yang sedang bekerja itu tidak lagi mendengarkan ngaji, sudah melakukan isi pengajian. Jadi yang lain baru mendengarkan, yang itu sudah melakukan isi pengajian. Makanya kalau di daerah saya banyak, kenapa kamu tidak datang ngaji? Saya lebih dari ngaji dari Pak Kiai. Kenapa? Pak Kiai kan yang menyarankan supaya kita baik sama orang tua. Saat Pak Kiai pengajian, saya ngurmat orang tua saya di rumah sakit. Tapi kadang-kadang kita pakai ukuran kita sendiri. Yang nggak datang pengajian itu orang jelek karena nggak mau datang. Padahal jangan-jangan yang sedang di rumah itu yang sedang melakukan isi pengajian itu. Ya dia tidak datang karena ngerawat orang tuanya. Karena sedang asik dengan istri. Harus disebut bagian dari kebaikan. Nah, dalam kebaikan Islam, Nabi pernah ngendikan, "Bafi ahadikum sedekah." Kamu kumpul dengan istri kamu itu sampai sahabat protes. Ya Rasulullah, masa ayat ti ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Masa urusan seneng-seneng sama istri dia dapat pahala. Nabi menjawab, "Alaysa law wada'aha fi haramin akana alayhi." Kalau pelampiasan syahwat itu hal yang negatif atau yang haram, dia akan dosa. Ketika meletakkan yang benar, dia juga. Jadi pahala itu segampang itu. Orang asik dengan anaknya, dengan cucunya, bercengkrama di rumah. Ya pahalanya besar, karena saat itu berarti dia tinggalkan maksiat, dia tidak dengan. Nah pekerjaan juga gitu. Mungkin orang lain dapat uang karena transaksi narkoba. Mungkin orang lain dapat uang karena kejahatan. Orang lain dapat uang karena menipu. Orang-orang yang bekerja luar biasa, dapat rezeki. Itu harus kita apresiasi. Ya makam orang-orang ini, makomnya, itu nanti kalau meninggal ma'asiddi wasyuhada. Orang-orang punya gelar asid. Gelar yang luar biasa dalam khazanah kewalian. Orang-orang yang bekerja itu nanti makomnya seperti itu. Itu adalah inspirasi kita yang luar biasa. Hingga nanti kita tidak melihat orang lain itu, wah, wong kok kedoyan tok, orang orientasinya dunia tok, bekerja terus, ingin kaya raya.
Ya wis kan. Kita tidak boleh berpikir. Karena apapun banyaknya harta di tangan orang-orang halal, tangan orang-orang baik, pasti efeknya juga bisa melahirkan pekerjaan, bisa melahirkan kemanfaatan. Ya Nabi kalau muji pedagang itu, dari 10 rizki itu 9 berkahnya ada di pedagang. Karena kalau pedagang itu kikir, sekikir-kikirnya pedagang, dia harus mengeluarkan uang, bayar supir, bayar satpam, bayar yang ngirim jasanya, dan sebagainya. Ya uang tetap berputar. Tapi sebaik-baiknya Anda kalau tidak dagang, itu mungkin uang ditabung, uang mandek. Ya potensinya itu ikhtikar. Ikhtikar itu menyimpan. Kalau ngelebihi kota tertentu, larang oleh. Karena saya nekuni keilmuan agama, maka saya hanya cerita bahwa betapa Allah itu ngapresiasi pekerja. Nabi Dawud itu seorang raja, kaya raya. Tapi beliau tidak mau makan illa mingkas biyadi, kecuali hasil kerjaannya sendiri. Masyhur itu di riwayat, beliau seorang raja, tapi hanya makan kalau tembikar atau anyaman bambunya atau apalah. Pokoknya dari anyaman bambu itu terjual. Kalau hari itu nggak terjual ya nggak bisa makan. Padahal beliau seorang raja, saking ingatnya, supaya rezeki yang dia makan, yang beliau makan, mingkas biyadi, dari hasil karyanya sendiri. Banyak kiai-kiai guru kita yang secara lahir kaya, tapi yang untuk pondok, yang untuk dirinya itu sekadar. Bahkan saking ekstrimnya di dunia kiai itu ada seorang kiai yang pisang tanam secara halal dan di tanah yang pasti halal. Setiap makan yang rofahiyah itu ya agak hura-hura itu. Kafaroi dengan makan pisang itu. Satu pisang dibagi-bagi dan itu dianggap kafaroh. Nah kenapa cara-cara publik itu banyak rofahiyah? Rofahiyah itu begini. Mungkin kalau kita kiai kecil, atau tokoh kecil, atau siapa saja yang nasibnya kecil, mungkin kita muassis, kita pendiri. Misalnya ada kiai kecil, kampung tertentu, dia pendiri. Tapi mungkin setelah kita jadi kiai besar itu, saya diundang masjid itu. Dan kemudian posisi kita mendapat. Ini yang menjadikan kita harus tawaduk, seperti tadi, syairnya Mbah Mus tadi. Ketika kiai kecil, pendiri masjid, tanah kita dipakai masjid, setelah kita kiai besar kok malah dapat uang dari masjid. Mungkin karena kita kuliah tidak pati pinter itu, kelasnya jadi tokoh di pedalaman. Akhirnya kita mungkin apa di situ yang manfaat? Pikiran, air, apa yang manfaat? Kalau kita kepinteran malah jadi orang yang terus hanya dengan negara itu mendapat, bukan memberi. Nah hal-hal seperti ini harus jadi motivasi semua pekerja. Menteri juga mentalnya harus memberi. Pekerja juga mentalnya harus memberi. Maka dulu banyak negarawan kita bilang hubungan Anda dengan negara itu sejauh mana Anda memberi sama negara ini. Dan berpikir sejauh mana negara ini memberi kepada kita. Itu yang diajarkan guru kita, orang-orang kita, bahwa hubungan kita dengan negara, dengan orang lain itu yunfikun. Yunfikun itu berkontribusi. Hingga saya ini termasuk kiai yang kalau ketemu orang yang terlalu baik sama saya ini saya sungkan. Karena hubungannya saya mendapat. Tapi kalau ketemu orang yang lebih lemah mungkin saya lebih pede. Karena hubungan kita ini memberi. Itu yang diajarkan al-yadul ulya khairu. Bahwa tangan yang atas lebih baik ketimbang tangan di bawah. Makanya saya mohon kementerian, semuanya lah. Kita hubungan dengan bangsa kita, dengan masyarakat kita, dengan rakyat kita. Hubungan kita hubungan memberi, bukan hubungan mendapat. Bahwa secara aturan atau secara kultur karena kita pejabat, kita kiai mendapat itu ya rezeki dari Allah yang kita terima secara syukur. Tapi sebetulnya komitmen kita sebagai bangsa, komitmen harus dicatat. Karena Islam mengajarkan ma'aliyal umur, mental-mental yang mulia. Mental mulia itu ya mental heroik, mental memberi, mental berkontribusi. Kan mental nyuwun mental hanya bukan mental yang ma'aliyal umur. Kan mental yang saya mohon ini mungkin ya harus saya sampaikan karena memang supaya orang itu melihat bahwa pejabat itu mikir kita, mikir negara dan juga gitu, kiai juga semuanya harus diartikan mereka itu berkeras untuk. Kalau kita orang yang mungkin agak nyuwun sewu, agak dengki atau agak hasut berpikirnya tuh enak jadi pejabat, enak jadi besar, enak jadi ini. Itu jadi kita repot. Makanya tunjukkan bahwa kita adalah orang yang berhero, orang yang
orang yang berakal khairunas anfa'uhum. Yang terakhir karena tadi banyak yang baca puisi banyak saja dan saya senang sekali, tapi saya mau cerita tentang keunikan dunia wali. Dulu ada seorang wali jadi pegawai penjaga kebun, padahal seorang wali dia penjaga kebun anggur. Jaga kebun anggur karena dia wali hanya jaga aja. Tahun-tahun dia jaga di situ, mungkin 10 tahun. Suatu saat majikannya datang. Saya ambilkan anggur terbaik yang paling manis. Karena dia agak pengalaman ngambil yang merah merona, yang tidak kehitam-hitam diambil. Ternyata kecut sekali, masam sekali. Majikannya marah-marah. Kamu kerja di sini 10 tahun tidak pengalaman. Harusnya kamu bisa membedakan mana yang manis, mana yang masih masam. Ya saya ini kan kiai, jadi tidak pernah ngambil sesuatu yang tidak hak saya. Nah, kira-kira kalau Anda punya karyawan seperti itu tuh bingung apa enggak? Kalau dibilang khianat, tidak pernah khianat, tapi akhirnya nggak bisa disuruh karena nggak pengalaman. Barat Anda punya pembantu, ayo anterin saya tidak bisa nyupir. Mobil nganggur banyak kok tidak bisa nyupir. Saya tidak pernah gasap. Jadi itu memang apa ya? Jadi akhirnya terus majikan tadi, dah kamu jadi guru saya jadi ustaz, kamu nggak pantas jadi kerja gitu. Terus akhirnya dan ternyata ya, tadi termasuk wali besar yang hazanah wali kerja 10 tahun di sama sekali nggak pernah makan. Suatu saat majikannya datang minta diambilkan anggur terbaik. Dia ngambil sekenanya yang dikira baik. Terus ternyata itu kecut sekali, masam sekali. Dia dimarahin karena dia nggak pernah sama sekali itu ngambil. Dia merasa kualitas ya dijaga, amanah dijaga, tapi komitmen terhadap kebaikan bersama karena ekonomi. Kalau kita bangkrut yang sakit ya pangan saja, bukan kemenaker saja. Kalau negara ini kolab, yang bingung enggak presiden saja, kita semua salah sebagai bangsa yang bersama ingin khairun nas anfa'akan rahmatan. Hanya enak, semuanya nyaman karena kita semua kenal Bismillahirrahmanirrahim. Ketika menyebut Allah pasti yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya kira demikian, mari berdoa bersama semoga bukti bahwa kita bergantung sama yang menguasai langit bumi, menguasai kehidupan kita, menguasai semua yang terlewatkan maupun yang akan datang. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Ahmaduka ya ghafuru ya syakuru masalli wa sallim alal basyirin. As'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hannan al-mannan. Ya badi'as samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Antarzuqona ya Allah husnal muamalati fi ma baini. Waj'alna aminin mutmainin alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Waj'al baldatana ya baldatan mutmainnat. Ya'tina ya warisku karakhatan warzuqna insyirahus sadri laka. Warzuqna salimin ghanimin wa'afin min kulli bala'id dunya al akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.